Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan perkuliahan kajian kurikulum PPKN. Hari ini adalah minggu ke-11 tuh ya. Kita sudah masuk ke minggu ke-11 dan materi kita adalah mereview atau menganalisis ruang lingkup materi pembelajaran PPKN di tingkat pendidikan dasar dan menengah, khususnya pada tingkat SMP dan SMA atau sederajat. Pada beberapa waktu yang lalu, teman-teman semua sudah menyusun presentasi ya dalam bentuk podcast, baik audio podcast ataupun enhanced podcast atau video podcast. Setiap kelompok telah menyusun dan mempresentasikan hasil analisis pada tugas sebelumnya. Nah, bagian saya adalah mencoba untuk mereview bagian-bagian yang sudah teman-teman semua susun. Pada dasarnya begini, setiap kelompok nanti bisa saling berbagi podcastnya kepada teman-teman semuanya, atau bisa di-sharing ya, agar lebih mudah. Podcastnya itu di-sharing di WA Group kajian kurikulum ya. Silakan di-sharing di sana alamat linknya, sehingga semua anggota kelompok nanti bisa memahami isi dari setiap materi pembelajaran PPKN di setiap kelas. Misalnya kelompok kelas 7 nanti membagikan link untuk teman-teman yang lain. Podcast yang sudah disusun, linknya silakan dibagikan di WA Group. Dan tugas kelompok yang lain adalah memutar dan menyimak podcast itu. Sehingga paling tidak kita saling belajar dari setiap podcast yang sudah disusun. Belajar tentang apa? Tentu saja belajar tentang materi-materi pembelajaran PPKN pada setiap kelas. Demikian juga kelas-kelas yang lainnya. Kelas 8, kelas 9 gitu ya, untuk tingkat SMP, kemudian SMA, kelas 10, 11, dan kelas 12. Silakan nanti berbagi di WA Group gitu ya. Nah, selanjutnya bagian saya adalah mereview, kemudian saya akan menyampaikan satu informasi tentang ini juga mungkin belum banyak yang tahu ya, karena saya sendiri baru mendapatkan 1 atau 2 hari yang lalu. Ternyata di BNSP, Badan Nasional Standar Pendidikan, itu sudah disusun satu buku yang bertajuk tentang fokus pembelajaran. Jadi dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, telah menerbitkan buku tentang fokus pembelajaran. Nah, apa yang dimuat di dalam buku itu sebenarnya merupakan penyederhanaan atau mencoba meramu dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian ruang lingkup materi, diramu sedemikian rupa sehingga ketemulah fokus pembelajaran setiap mata pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan, ya, termasuk kelas, ya. Kelas 7 fokus pembelajarannya apa, kelas 8 apa, 9 apa, dan seterusnya. Jadi coba nanti kita lihat ya, isinya seperti apa. Tetapi saya ingin
pertama mereview dulu ruang lingkup materi untuk mata pelajaran PPKN. Nah, saya ambilkan sedikit saja. Ini yang dulu pernah kita bahas ketika membaca kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kita lihat ruang lingkup materi PPKN pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, teman-teman, kita fokus di tingkat SMP dan SMA ya. Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKN. Sini dijelaskan. Muatan pendidikan kewarganegaraan pada SD atau MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMPLB, paket B, ya, SMA, MA, SMALB, paket C, dan SMK atau MAK. Nah, yang kita fokuskan adalah tingkat pendidikan dasar untuk kelas, nah kelas berapa ini? Kelas 7 sampai kelas 9, kemudian nanti kelas 10 sampai kelas 12. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian ruang lingkup materi. Nah, kita lihat yang pertama, bahwa untuk kelas 7 sampai kelas 9, ruang lingkup materi yang perlu teman-teman nanti pahami, ya, kuasai, adalah tentang, nah ini, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Materi ini hampir sebagian besar ada dibahas pada setiap kelas ya, dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Jadi materi tentang Pancasila itu ada dibahas dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Hanya penekanannya saja yang nanti berbeda gitu ya. Di sini dibahas tentang bagaimana komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Tentu akan melihat komitmen yang dimiliki oleh the founding father kita. Siapa? Terutama kita melihat di sini adalah mereka yang menjadi anggota BPUPK dan PPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang dilihat di sana, mereka memiliki komitmen ketika merumuskan dan menetapkan Pancasila. Nah, kajian tentang Pancasila ini sudah banyak kita lakukan. Bahkan di prodi kita sendiri bukan hanya mata kuliah Pancasila, tetapi kita tambahkan mata kuliah filsafat Pancasila gitu ya, khusus. Bahkan dulu ada mata kuliah pilihan yaitu moral Pancasila. Nah, selanjutnya teman-teman, baik, tadi pembicaraan tentang perumusan dan penetapan Pancasila oleh para pendiri negara. Ya, mereka memiliki komitmen di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Apa komitmen yang bisa kita gali dari para pendiri bangsa dan negara itu? Tiada lain adalah jiwa kepahlawanan mereka, jiwa kenegarawanan mereka, gitu ya, bahwa mereka mencurahkan segala macam ide, gagasan, pemikiran untuk Indonesia merdeka. Mereka tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individual atau kepentingan-kepentingan pribadi, personal, tetapi yang dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara. Ingatlah bagaimana misalnya perdebatan antara kelompok kaum nasionalis kebangsaan, ya, nasionalis sekuler, dengan kelompok nasionalis Islam tentang bunyi dari Pancasila, terutama sila pertama.
kelompok yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan menegakkan syariat Islam itu kan berharap bahwa dasar negara itu adalah berdasar pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi kelompok kebangsaan, kebangsaan sekuler dalam hal ini, lebih melihat bagaimana bunyi dari sila pertama itu cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perdebatan di antara dua kelompok ini kemudian yang melahirkan kesepakatan bersama. Maka lahirlah ketuhanan yang Maha Esa itu. Masing-masing rela mengorbankan keinginannya secara personal atau kelompok tertentu demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka punya sikap kenegarawanan yang tinggi. Ya. Mereka berdebat di dalam sidang BPUPK atau PPKI, tetapi di luar sidang, ya, mereka tetap bisa duduk bersama, ngopi bersama, gitu ya, makan bersama dan sebagainya. Karena yang dikedepankan adalah komitmen untuk mendirikan Indonesia merdeka. Nah, jadi di sini ketika penetapan Pancasila yang kita tetapkan pada 18 Agustus 1945, karena Pancasila rumusannya ada di dalam pembukaan, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, maka di sana kita menemukan jiwa-jiwa kenegarawanan dari para pendiri negara kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga sama, ya. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NKRI ini tidak bisa lepas dari peristiwa di sidang BPUPK. Ya. Mulai tanggal 29 Mei ya, sampai 1 Juni, yang kemudian dilanjutkan pada 22 Juni, dilanjutkan pada bulan Juli, dan terakhir ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Bahwa dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar itu juga terjadi adu pemikiran. Ya, berbagai masukan-masukan dari anggota BPUPK dan PPKI kemudian mewujud ke dalam atau menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno pada saat itu kan menyebut ketika Undang-Undang Dasar 45 ini ditetapkan, ya, disahkan, menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah Undang-Undang Dasar yang dihasilkan melalui proses yang cepat, yang kilat. Dan ini bersifat sementara. Karena di lain waktu kita akan susun katanya Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna, yang lebih lengkap. Walaupun perubahan penyusunan itu kan baru terjadi pada tahun 99 ketika reformasi bergulir, gitu ya. Kemudian norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini menjadi inti dari kajian PPKN, ya, tidak bisa lepas dari norma, ya. Salah satu normanya adalah norma hukum. Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, artinya ada norma-norma lain selain norma hukum. Kita tahu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan. Selain norma hukum, ya. Di antara norma-norma itu memang yang paling ketat, yang paling tegas sanksinya adalah norma hukum, ya. Karena barang siapa melakukan tindakan tertentu yang melanggar aturan hukum, maka jelas apa sanksi yang akan diterimanya. Kemudian harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI. Nah, kemarin kita memperingati, ya,
deklarasi Juanda. Jadi deklarasi Juanda itu kan dideklarasikan pada bulan Desember. Nah, kita memperingati deklarasi Juanda yang salah satunya adalah menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga tidak lagi tersekat oleh lautan-lautan di antara, ya. Lautan antara misalkan antara pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, antara Sumatera dengan Kalimantan, Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Maluku, Maluku dengan Papua, dan sebagainya. Nah, deklarasi Juanda ini kemudian menyatukan, ya, menyatukan wilayah Indonesia sebagai satu wilayah yang utuh, yang tidak terpisah-pisah oleh laut-laut antara, gitu ya. Kemudian bagaimana harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI, karena negara dan bangsa kita itu kan sangat beragam, sangat majemuk, ya. Negara kita adalah negara multikultural, multibudaya. Bagaimana yang multibudaya ini bisa tetap terjaga keharmonisannya, tetap utuh gitu ya, tidak terpecah belah oleh keinginan-keinginan untuk memisahkan diri, misalkan dari dari wilayah NKRI. Kemudian tidak ada konflik-konflik berarti di antara masyarakat kita yang sangat beragam. Kemudian makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita juga sangat menyadari bahwa negara dan bangsa kita sangat beragam, sukunya banyak sekali, agamanya, agama resmi, agama yang diakui kan ada 6 agama ya, ditambah Konghucu. Belum lagi kita juga mengenal secara adat, masih ada kelompok masyarakat kita yang menganut kepercayaan-kepercayaan animisme ataupun dinamisme gitu ya. Bahkan sekarang kan aliran kepercayaan pun diakui gitu ya untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Kemudian ras ya, budaya dan gender. Nah, bicara gender ini kan agak sensitif ya. Kita bicara gender atau jenis kelamin itu kan hanya mengenal 2 saja. Laki-laki, kalau tidak laki-laki yang perempuan. Tidak ada di antara keduanya. Maka persoalan-persoalan kelompok yang ingin mengarus utamakan gender, terutama kelompok-kelompok yang ingin memberikan kesempatan kepada kelompok LGBT itu ditolak di negara kita. Karena kita hanya mengenal gender itu ya laki-laki, kalau tidak ya perempuan. Ya. Beda dengan negara-negara lain, gitu ya. Bukan hanya 2 itu, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 dan seterusnya. Ya. Di Thailand apa di Filipina itu lebih dari 3 gitu ya gendernya. Ya. Oke. Jadi persoalan gender ini ya, terutama disokong oleh kebebasan hak asasi manusia. Seringkali karena kebebasan hak asasi manusia ini, kemudian persoalan gender ingin serba bebas, gitu ya, atas nama hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia sebuah negara itu sangat tergantung pada nilai norma yang berlaku di negara itu, termasuk juga dengan sejarah bangsa itu. Kemudian semuanya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sangat beragam, tetapi keberagaman itu tetap menjadi satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian materi lain adalah dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai dan ada moral. Ya. Moral itu kan dari mores. Mores. Mores itu kebiasaan. Ya. Tentang boleh dan tidak boleh. Ya. Nilai tentang baik dan tidak baik. Gitu
gitu ya. Nah, bagaimana boleh dan tidak boleh atau baik dan tidak baik berdasarkan Pancasila? Bagaimana kehidupan masyarakat kita berdasarkan nilai dan moral Pancasila itu? Ya, jadi kita tidak cukup hanya mengklaim bahwa kita seorang Pancasilais, ya, tanpa membuktikan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di Muhammadiyah misalnya ada konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Artinya bahwa Pancasila itu negara Pancasila itu adalah negara hasil perjanjian, hasil kesepakatan yang perlu dibuktikan. Apa pembuktiannya? Yaitu pengamalan dari sila-sila Pancasila. Ya, sila pertama, kedua sampai kelima semuanya harus diamalkan. Kemudian esensi nilai dan moral Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada esensi nilai dan moral dari Pancasila. Jadi Pancasila yang resmi kan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-4, gitu ya. Kemudian makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan. Kita mengenal tata aturan perundang-undangan, ya, ketentuan hukum yang berlaku dari mulai Pancasila sebagai grundnorm, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 di bawahnya ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala daerah ya, gubernur, dan peraturan bupati atau wali kota. Nah, itu berbagai peraturan ya, berbagai peraturan dan bisa kita sebut sebagai ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan. Nah, hanya kita kan menghadapi situasi di mana penegakan hukum dan keadilan, nah, dewasa ini yang dirasa gitu ya, dirasa belum menunjukkan benar-benar untuk keadilan gitu ya. Jadi penegakan hukum itu dirasa bukan untuk keadilan, tetapi untuk maksud yang lain ya. Nah, tetapi sebagai guru PPKN kita tidak boleh menjadi provokator ya, katanya begitu ya. Kita tuh harus netral ya. Harus netral, harus bisa menjelaskan kepada para siswa nanti, tidak berpihak, bahwa keberadaan hukum itu ya untuk untuk kedamaian dan keadilan, bukan penegakan hukum itu dalam rangka misalnya ya, balas dendam dan sebagainya. Kemudian semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat tadi, karena kita sangat beragam. Kemudian aspek-aspek pengokohan NKRI, apa yang bisa mengokohkan NKRI ini ya, dari berbagai bidang, ekonomi, sosial, budaya, politik gitu ya, ideologi. Kita punya Pancasila sebagai pengokoh gitu ya, kalimatun sawa, kalimat yang dapat mempersatukan bangsa kita. Kita punya keanekaragaman budaya, kehidupan sosial. Kita punya bahasa Indonesia misalkan sebagai bahasa persatuan dan sebagainya. Itu di tingkat kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di tingkat SMA kelas 10 sampai kelas 12 kita sudah bicara kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil. Ya, lagi-lagi ini penegakan HAM juga harus dilaksanakan secara adil. Tanggal berapa kemarin kita peringati sebagai Hari HAM Internasional, 10 Desember ya. Pidato Presiden Jokowi, konon katanya di YouTube itu
lebih banyak yang dislike daripada yang like. Walau alam ya. Tapi coba nanti teman-teman cek lah di YouTube pidato Presiden dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Kenapa? Karena pada saat yang hampir bersamaan ketika peringatan Hari Hak Asasi Manusia itu di kita terjadi penembakan terhadap 6 anggota FPI. Nah, lagi-lagi ya teman-teman, kita tidak boleh berpihak, mencoba untuk netral, tetapi secara kasat mata kita tentu bisa menilai. Ya, kita tentu bisa menilai sebenarnya apa yang sedang terjadi, gitu ya. Bagaimana media mainstream menyampaikan informasi-informasi yang konfrontatif gitu ya, saling berlawan-lawanan, saling berhadapan-hadapan, berbeda satu sama lain. Di satu sisi ada versi kepolisian, ya, aparat pemerintahan, aparat negara, kemudian ada versi FPI. Kita tidak tahu, ya, atau mungkin pura-pura tidak tahu siapa sebenarnya yang pelaku itu, siapa yang bersalah. Tetapi penegakan HAM itu menjadi tugas utama negara, terutama pemerintah. Kalau kita baca di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, maka yang punya kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia adalah negara, terutama pemerintah. Kemudian ini kasus-kasus pelanggaran HAM terus diungkit, ya, terus dibahas. Kenapa? Karena pelanggaran HAM ini ternyata masih tetap terjadi. Bukan hanya dilakukan oleh individu warga negara, tetapi boleh jadi juga dilakukan oleh penyelenggara negara, ya, oleh aparat pemerintah. Nah, itu yang berkaitan mengapa kok pelanggaran hak asasi manusia itu terus-menerus dibahas, gitu ya. Bukan kita terus mengorek-ngorek luka lama ya tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, tetapi kita akan memerlukan proyeksi ke depan bahwa kita ingin kehidupan kenegaraan kita, kebangsaan kita itu terbebas dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara, ya, nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ini banyak sekali, ya, nilai moral yang terkandung dalam pasal Undang-Undang Dasar. Ada berapa pasal sekarang kan? Setelah reformasi, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, jumlah pasal itu kan bertambah semakin besar ya. Kalau tidak salah hampir 3 kali lipat dari semula. Kemudian semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ancaman-ancaman keutuhan wilayah kita, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ya. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia. Nah, ini sebagai guru PKN kita mesti terbiasa, mesti terbiasa dengan informasi-informasi baru gitu ya, informasi aktual tentang isu-isu politik, isu kebangsaan yang terbaru. Ya, bagaimana menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam konteks integrasi nasional. Di satu sisi misalkan kemarin di Papua ada mendeklarasikan sebagai negara Papua merdeka, ya, pada saat ulang tahun Papua Merdeka OPM ya. Nah, itu yang perlu kita baca itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai calon guru atau sebagai guru PPKN. Kita perlu terus membaca
situasi dan kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Agar apa? Ya, tentu kita bisa memberikan solusi, gitu ya, bisa memberikan penjelasan yang proporsional kepada para peserta didik kita. Di samping juga kita memberikan solusi atas berbagai persoalan itu. Memberi solusi ya, bukan memperkeruh situasi. Kemudian dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara ya tadi ya, sesuai dengan konsep NKRI dan geopolitik. Geopolitik ini sekarang juga dibahas di mata kuliah PKN di perguruan tinggi. Selanjutnya nilai-nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila ya. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini coba dikaji ya, bagaimana secara instrumental dan praksisnya dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu bagaimana terimplementasikan oleh setiap warga negara. Kemudian dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara. Ya, tentang keuangan negara. Bagaimana keuangan negara ini kita juga perlu terus mencermati berita-berita, informasi-informasi terbaru bagaimana kondisi keuangan negara. Berapa misalnya utang negara kita, ya. Konon katanya gitu ya. Setiap tahun itu bukannya berkurang, tetapi utang negara kita itu kan justru semakin bertambah, gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana kalkulasinya, hitung-hitungannya, kok setiap tahun selalu saja kita meminjam, gitu ya, meminjam uang kepada negara-negara lain atau negara-negara donor dalam rangka pembangunan misalkan berbagai aspek kehidupan. Terus kekuasaan kehakiman. Ya, kita ingat kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ada 3 pemegang kekuasaan kehakiman. Di samping Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kita juga mengenal Mahkamah Konstitusi. Ya, dan satu lagi Komisi Yudisial. Nah, kemarin saya mengikuti bedah buku dari salah satu anggota Komisi Yudisial, Profesor Aidul Fitri Siada, pembimbingnya Putri Wahyuningsih ya, menulis buku antara Komisi Yudisial ke Dewan Yudisial. Dua-duanya sama-sama memiliki kewenangan kehakiman, ya, memiliki kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial lebih banyak menyoroti bagaimana perilaku hakim dan bagaimana proses melahirkan hakim-hakim yang berintegritas. Karena itu sejak awal Komisi Yudisial kan punya tugas merekrut hakim-hakim agung. Ya, bagaimana agar hakim-hakim itu yang telah direkrut memiliki integritas. Ya. Di pembahasan itu banyak dikemukakan tentang bahwa sebagai pemilik kekuasaan kehakiman, kewenangan-kewenangan Komisi Yudisial ini yang paling rentan diubah gitu ya. Sekalipun diatur di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi undang-undang turunannya rentan sekali untuk diubah. Misalkan kewenangannya kemudian diambil alih oleh lembaga lain atau dikurangi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya. Kasus kolusi, korupsi, nepotisme. Gitu. Ini nggak pernah berhenti nih kasus-kasus ini. Ya, 2 menteri sudah ditahan. Menteri Kelautan misalkan ya, dalam bulan-bulan ini. Menteri Kelautan, kemudian Menteri Sosial. Yang lebih mungkin ya lebih parah
parah itu adalah Menteri Sosial. Karena Menteri Sosial melakukan korupsi pada dana bantuan sosial dalam rangka menangani bencana musibah pandemi COVID-19. Ancaman awal ya dulu siapa-siapa yang mengambil keuntungan, memperkaya diri sendiri ya, korupsi atas musibah ini akan dihukum mati gitu ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya. Jadi korupsi masih ada. Kolusi 11-12 dengan korupsi. Nepotisme ya, penunjukan keluarga ya atau saudara gitu ya dalam pemerintahan atau pada posisi-posisi tertentu, posisi-posisi publik tertentu yang tidak didasarkan pada kompetensi, tetapi didasarkan pada kedekatan hubungan emosional atau hubungan kekerabatan. Itu nepotisme. Kemudian strategi yang diterapkan dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tadi ada upaya-upaya agar NKRI ini tetap berdiri tegak gitu ya, keutuhan wilayah dan geopolitik. Kemudian yang terakhir adalah dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. Di sini teman-teman harus bisa menjelaskan, membandingkan bagaimana penyelenggaraan negara dalam konsep negara kesatuan dan satu lagi dalam konsep negara federal atau negara serikat. Indonesia ini kan cukup lengkap ya. Kita itu negara kesatuan, tetapi kita pernah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan negara serikat. Nah, karena itu kita bisa membandingkan bagaimana pada masa pemerintahan negara serikat dengan negara kesatuan ketika awal berdiri dan sekarang ini gitu ya sebagai negara kesatuan. Oke teman-teman, itu sebagian besar ya secara umum ruang lingkup materi untuk SMP dan SMA atau sederajat. Nah kemudian itu yang kemudian dibahas oleh teman-teman semua gitu ya di dalam kelompoknya masing-masing kan begitu ya. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa teman-teman diminta untuk berbagi podcast kelompoknya itu kepada anggota kelompok yang lain agar masing-masing dapat memerinci ya, memahami secara rinci materi dari setiap kelas. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan yang kedua tadi tentang apa namanya? Yang kedua itu tadi tentang fokus ya, fokus pembelajaran. Ada fokus pembelajaran. Coba saya cari dulu. Ada fokus pembelajaran yang ini menjadi bahan baru gitu ya, isu barulah dalam pembelajaran PPKN, dalam kajian kurikulum PPKN. Ini juga belum banyak disosialisasikan, tetapi kita mencoba untuk melihat fokus pembelajaran ini. Nah ini covernya. Fokus pembelajaran ini halamannya banyak sekali dan saya coba tampilkan ini yang bagian PPKN ya. Fokus pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SDMI, SMPMTS, SMA MA. Diterbitkan oleh BSNP ya. Tahun 2020 ya, berarti ini baru ini. Nah, ini penyuntingnya. Sayang ini dari UAD tidak masuk ini ya. Yang ada UNJ, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Multimedia Nusantara, ini Doni Kusuma, dia ahli pendidikan karakter ya, mungkin karena akhirnya masuk di PPKN karena dianggap menjadi ahli pendidikan karakter.
Kemudian dari Malang juga, Waras Kamdi ini, dan Bambang Suryadi dari UIN Syarif Hidayatullah. Jadi tidak semua akademisi dilibatkan untuk menyusun ini, hanya beberapa saja. Ya. Nah, apa yang dibahas? Nah ini kita lihat dulu. Fokus pembelajaran muatan PPKN merupakan pemetaan kekhasan muatan terkait dengan kajian Pancasila, identitas nasional, hak dan kewajiban, serta persatuan dan kesatuan. Ini kekhasan muatan, ya, kekhasan muatan dari PPKN yaitu Pancasila, identitas nasional, hak dan kewajiban, serta persatuan dan kesatuan. Kekhasan lain yang menjadi fokus pembelajaran adalah nasionalisme, undang-undang dasar, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan perilaku anti korupsi. Nah, dari fokus ini, ya, selanjutnya dijabarkan menjadi topik bahasan. Nah, saya kurang tahu apakah ini nanti menjadi tumpang tindih dengan ruang lingkup materi yang ada di KI dan KD, ya, atau ini justru memfokuskan dari ruang lingkup materi yang cukup luas tadi, gitu ya. Nah, apa yang dibahas atau apa yang difokuskan melalui buku fokus pembelajaran PPKN ini, kita lihat. Ini untuk tingkat STMI. Saya coba lihat untuk kelas 7. Nah, ini untuk SMP ya. Muatan PPKN kelas 7 sampai 9 bertujuan menjelaskan makna dan nilai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi sudah ada uraian di KI dan KD tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Salah satunya kan dibahas bagaimana komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada proklamasi kemerdekaan, kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar, serta toleransi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Muatan PPKN ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional, peran serta dalam menciptakan perdamaian dunia, serta persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Ya. Fokus pembelajaran PPKN kelas 7 yang pertama adalah sikap jujur, mengembangkan sikap jujur. Ya. Peserta didik menyebutkan beberapa contoh sikap jujur dan tidak jujur siswa, serta mendiskusikan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari sikap jujur dan tidak jujur yang terjadi di lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran ini, guru mengarahkan peserta didik untuk bersikap jujur di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan ini, guru juga menegaskan agar siswa bersikap jujur dalam keadaan apapun. Ini bukan materi gitu ya. Ini bukan materi utama karena ini masuk di KI KI 1 spiritual dan KI 2 sikap sosial. Gitu ya. Tidak ada materi khusus bab tentang jujur, tidak ada ya. Nah, yang menjadi materi adalah yang fokus yang pertama ini, perumusan dasar negara. Kemudian fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia ya. Tadi sudah ada gitu ya. Perumusan dasar negara ada, kemudian fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, kemudian proklamasi ya. Itu hanya 3 saja ternyata. Hanya proklamasi, fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, perumusan dasar negara. Hanya 3 fokus saja materi PPKN di kelas 7. Sisanya ini adalah hidden curriculum ya. Sikap jujur itu hidden curriculum. Kurikulum yang tersembunyi. Tidak diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi dibiasakan untuk menjadi kebiasaan untuk bersikap jujur. Kemudian, nah ini sasaran kompetensi yang diharapkan. Memperlihatkan pemahaman dan kebiasaan berakhlak mulia, jujur, berinteraksi secara sopan, santun, terbuka, dan komunikatif.
memperlihatkan kesadaran sejarah dan semangat membela tanah air, bangsa dan negara, memperlihatkan pemahaman dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini rumusan ini dari mana? Ya. Apakah dari KI dan KD atau dari kompetensi kompetensi inti dari setiap jenjang pendidikan? Kelas 8 ada berapa fokus? Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, 1. Kemudian hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, 2. Toleransi demi persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga, dan identitas nasional. 4 ya. Kelas 8 hanya ada 4 fokus. Nah, nanti teman-teman yang kebagian kelas 8 sudah menjelaskan kelas 8, coba dilihat lagi. Benarkah keempat ini sudah masuk menjadi ruang lingkup materi dari PPKN kelas 8. Kemudian kelas 9, sikap sebagai warga negara, perdamaian dunia, analisis sosial, analisis persoalan kehidupan berbangsa di Indonesia. Ini juga hanya 3. Ya. Kelas 10, sikap jujur dan anti korupsi. Ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Tadi ada ya, nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Kemudian Pancasila dan percaturan ideologi dunia. Bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya, sebagai dasar negara, sebagai ideologi dalam percaturan berbagai ideologi-ideologi besar di dunia. Selanjutnya persatuan dan kesatuan. Konstitusi di Indonesia, dinamika konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, ya, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan perubahan, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini cukup banyak. Di kelas 10 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya, 6 fokus pembelajaran. Kemudian kelas 11 ada integrasi nasional, hak asasi manusia, ya, tadi sudah kita uraikan. Ada sistem peradilan, kedaulatan negara, dan demokrasi Pancasila. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 fokus pembelajaran. Kemudian terakhir kelas 12 tentang pembangunan nasional, pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran bangsa. Kemudian kepemimpinan Pancasila, tentang warga negara, tentang hak dan kewajiban, ya, harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dalam masyarakat global dan multikultural. 1, 2, 3, 4. 4 fokus pembelajaran. Nah, nanti masing-masing kelompok coba mengecek ya, apakah fokus-fokus dari setiap kelas ini sudah tersampaikan di setiap kelasnya gitu ya, atau ini justru fokus yang baru gitu ya. Jangan-jangan kalau ini fokus yang baru, kita ada kekhawatiran nanti KI dan KD dan ruang lingkup materi yang ada di Permendikbud sebelumnya ini dilupakan, tinggal dokumen sejarah saja. Semuanya misalkan beralih ke fokus pembelajaran ini. Ya, tentu kita tidak berharap begitu ya. Mesti dari kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, ruang lingkup materi gitu ya, baru ke pembahasan. Oke, ini sebagai informasi awal saja ya tentang fokus pembelajaran, karena ini belum banyak juga dibahas oleh komunitas PPKN. Saya juga baru mendapatkan 1 atau 2 hari yang lalu tentang fokus pembelajaran ini, dan ada pertanyaan dari akademisi PPKN. Apakah fokus pembelajaran ini kemudian akan menjadikan dokumen-dokumen kurikulum yang lainnya hanya tinggal dokumen sejarah saja, gitu ya, tanpa diimplementasikan di sekolah? Karena di sekolah
dengan fokus ini mungkin ya guru-guru akan hanya ya berfokus pada fokus pembelajaran ini saja. Oke teman-teman, itu yang bisa saya review dari tugas-tugas kelompok ya yang sudah dibuatkan podcastnya, dan beberapa hal tadi terutama di setiap kelompok silakan memutar ulang ya, menyimak ulang diskusi dari setiap kelompoknya dan membagi podcast itu kepada teman-teman yang lainnya ya. Silakan nanti bisa di-share di WA grup masing-masing. Sebelum diakhiri ada pertanyaan dulu. Saya persilakan. Kuliah kita itu secara ruang lingkup materi, pokok bahasan sebenarnya sudah selesai. Ya. Karena kita tinggal menyisakan pembahasan atau mereview ruang lingkup materi untuk setiap kelas, presentasi dari setiap kelas, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman semua lewat podcast itu. Nah, karena itu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan manfaatkan ya kuliah kajian kurikulum ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghasilkan satu produk ya, satu produk, katakanlah tulisan atau artikel atau esai lah tentang kurikulum PPKN atau tentang ruang lingkup materi PPKN ya. Nanti kita rancang di pertemuan ke-12, 13 dan 14 ya. Mudah-mudahan ada produknya ini, ada produk dari kuliah ini. Ya minimal esai lah ya, minimal esai. Syukur-syukur jadi artikel ilmiah yang kita kirim ke seminar atau kita kirim ke jurnal ya. Silakan jika ada tanggapan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita nanti bertemu lagi pada pertemuan ke-12 ya di minggu depan. Dan jangan lupa Anda berbagi link podcast di WA Group Kajian Kurikulum PPKN. Begitu ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.